sini kan banyak punden, banyak juga latihannya di dekat kuburan juga Mas saat itu. Jadi bayangke ae kuburan itu udah tangi. Nah, saya ingat saat itu. Kuburan itu tuangi jadi gerakannya kayak apa. Itu untuk observasi pendekatan imajinasinya begitu. Saya mulai ikut di Teater Gong itu tahun 91. Ketika saya baru lulus SMA, itu adik saya yang kemarin menjabat ketua Teater Gong itu pada latihan teater, saya nonton. Karena saya memang basicnya di musik Mas sebelumnya. Ya musik dolanan maksudnya. Saya nonton, itu dola apa lah. Jempalian gitu. Saya karena memang saat itu kan baru ya, kegiatan baru bagi kami anak-anak. Walaupun tahun 80 saya juga sering nonton kakak-kakak PPG gitu, pelajar pemuda gabus mengadakan pertunjukan drama. Saya mengenalnya drama saat itu. Saya sering nonton. Tapi saya lebih ke musiknya saat itu. Terus setelah jalan latihan yang dilatih atau dipimpin oleh almarhum Mas Dwiryanto itu ya Teater Gong yang luar biasa, semoga beliau tenang di sana itu saya terus gini, Mas saya ikut deh melok Nur piye yo wis go melok ya tak coba. Ternyata saya malah justru lebih asik ke teaternya daripada musiknya saat itu. Ya mulai itu 91 itu proses untuk pertunjukan pertama kali. Judulnya Ngoyak Mimpi Memedi Ngoyak, karya almarhum Mas Dwiryanto juga. Dan akhirnya memang sempat dipentaskan di malam tahun baru 91 ke 92. Tapi saat itu saya sudah ke Tangerang. Ya habis lulus SMA, melihat anaknya nganggur dan ngumpul-ngumpul gitu, orang tua di desa kan khawatir. Saya harus diasingkan, dipergikan, diusir halus, suruh kerja. Akhirnya tapi saat itu saya pulang, pengen nonton tapi nggak bisa, paginya baru sampai kampung sudah selesai pertunjukannya. Lah dari situ saya merasa bahwa ini kayaknya salah satu panggilan hati saya untuk kesenian sama teman-teman Teater Gong. Terus akhirnya di Jakarta pun kami setelah itu tahun 94-95 membuat kelompok teater juga bersama teman-teman Teater Gong yang dari kampung yang pindah kerja bersama-sama di Jakarta. Namanya Teater Kota dulu. Kami ikut festival teater Jakarta Selatan beberapa kali, alhamdulillah yo rekane yo untuk juara rekane. Awal mula Teater Minatani Pati terbentuk itu memang dari beberapa keresahan dari teman-teman yang berada di luar kota Pati justru. Jadi kita berkumpul untuk ngudari rasa. Rasanya kayak kita di luar itu berkesenian, di kampus, di luar Pati, tapi kenapa di dalam Pati itu kita tidak melakukan apa-apa? Kalau yang teater sepuh ada gong, tapi yang muda ini semisal kita membuat suatu kelompok bagaimana? Jadi mulai dari situ sih. Kemudian karena saya juga backgroundnya pertama kali mengenal teater itu dari kampus di UMK Kudus, ikut teater kampus dulu, baru ketemu sama teman-teman di Pati yang memang sepakat untuk membuat kelompok, yuk kita sama-sama yuk membuat kegiatan yang memang kita juga bisa berguna buat tanah yang memang membantu kehidupan kita juga gitu. Dan awal mula berdirinya tanggal 9 April 2009.
bersama ketupat. Biarkan aku muncrat, tumbuh menjadi para kesatria. Kita nggak ada bayangan ini mau kemana ya. Tapi memang yuk sama-sama sepakat kita melangkah, kita membuat suatu karya yang memang di situ ego dari masing-masing orang ini bisa tidak menonjol salah satu, tapi saling mengisi. Jadi memang kenapa kita tidak bergabung dengan teater yang sudah punya nama besar lebih dulu seperti Gong, yang sudah banyak seniornya dan banyak pengalamannya. Mungkin memang kami memilih jalan untuk memulainya dari bawah, Mas. Jadi naskah itu yang buat Mas almarhum Mas Durianto, atau kita manggilnya Mas Didi gitu. Itu yang buat naskahnya, sing kelatih juga beliau. Kadang ya Pak Sigit juga memberi nuansa-nuansa baru untuk adik-adik biar lebih semangat, memberi support pada adik-adik bahwa ceritanya bahwa apa ya, kita saat itu mikir gini, naskah kok mayit-mayitan. Jadi ada jin apa ya, nama-nama jin, ono jin ABCD itu gotong keranda. Saat itu kita kan nggak paham. Yang penting ayo kita latihan wis dadi iki ya. Pokoknya kamu gerakannya sejelek-jeleknya. Gerakan para mayat gitu kan, gitu. Konsep itu tidak bisa direkayasanya bahwa di dalam proses masing-masing teman-teman itu ada hal-hal yang memang itu menjadi tanpa kita sadari menjadi ciri khas. Kita surrealis Mas ketoke Mas. Nek absurd temen kita ora kuat. Nek surrealis kan kadang kita apa ya? Bukan dikatakan bebas tapi ketoke disitulah nyawa teater Gong ketika nggarap teater. Jadi gini Mas, karena sistem kekeluargaan jadi ya otomatis misal gini, proses kemarin kita pentas di Solo gitu, naskah Blirik atau jagoan, ponakan saya anaknya adik saya juga ikut yang kelas 4 SD saat itu. Terus ada yang anak SMA, terus tetangga-tetangganya juga ada yang kita libatkan. Sebenarnya di dalam konsep naskah tidak ada, tapi ketika ponakan-ponakan itu udah nonton, ayo kita libatkan saja. Kayaknya mereka tertarik seneng, ayo melok. Nah, ada yang musik, ada yang ikut, walaupun kita kasih peran, ya pengenalan peran sedikit-sedikit, tapi mereka akan selalu ingat itu. Nggak mungkin akan melupakan kejadian itu. Itu sangus yang luar biasa bagi anak-anak. Panjang perjalanan itu beberapa naskah kami mulai dari Penguasa Bukan Penguasa, kemudian Tari Pengkhianatan, Ranjang Milik Siapa, Tiang, kemudian Wiji, terus ada beberapa naskah monolog seperti Plot, Rara Mendut yang kemudian kami buat film setelah dipentaskan seperti itu. Itu secara konsep kami tidak menutup kemungkinan untuk konsep-konsep tertentu. Kalau dibilang kebanyakan surrealis memang iya. Jadi dari beberapa pementasan mungkin kami baru menggarap 2-3 naskah yang realis. Dan kebanyakan memang perform kami juga konsep dan kemasannya surrealis. Tapi memang kami tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat Minatani akan memberikan suguhan yang benar-benar seperti full teater dengan gerakan saja. Jangan sampai dilupakan. Itu saya mengangkatnya memang dari keseharian. Contoh begini, saya naskah yang jago, negeri jagoan itu kemarin yang terakhir di Solo itu, saya kan hanya melihat bahwa di kampung itu ketika maghrib, ibu-ibu itu kan mesti sibuk mencari ayamnya yang belum pulang, jagonya yang belum pulang.
dari hal sederhana itu saya mencoba untuk mengembangkan lebih ke jago-jago yang lain. Bahwa kita mengidamkan jago-jago di negeri ini, jago-jago yang luar biasa, tidak jagoan yang melempem, jagoan yang licik, tidak jagoan yang seneng menghancurkan ABC gitu. Nah, saya lebih sering impian untuk perdamaian, Mas, naskah saya. Walaupun di situ tetap ada trik and ini, tapi puncaknya saya rindu dengan damai. Respon publik itu sebenarnya di luar ekspektasi kami. Maksudnya ternyata mungkin juga karena tempatnya di Balai Desa dan di Juwana itu memang kebetulan kami ketika membawakannya kan surrealis yang memang ada sedikit pikiran ini orang-orang akan pergi enggak ya. Tapi ternyata mereka tetap tinggal sampai pementasan berakhir. Ya, dan pertama kali juga kami merasakan sesuatu energi dari penonton yang memang backgroundnya bukan dari teater, tapi energinya sampai. Jadi yang kita rasakan itu ketika kita mulai menentukan bahwa kita akan proses latihan, itu luar biasa, Mas. Jadi keluarga yang punya anak, punya adik, punya nonton semua ikut terlibat secara badan fisik juga secara badan halus, karena bagaimanapun kan tetap bersinggungan gitu, secara emosi. Misalnya kayak adik saya itu istrinya sama anak-anaknya itu kan ketika mau latihan tetap ada tawar-menawar, Bu aku sesok latihan. Nah secara emosi, yo Mas tak buatkan gorengan misalnya, tak buatkan wedang untuk teman-teman. Nah begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain, bergantian untuk ya semacam memberi support secara material immaterial. Ketika misal gini, 2 hari atau 3 hari menjelang pertunjukan itu wes sudah pokoknya piung, alhamdulillah banyak yang membantu, baik segi properti. Misalnya kita butuh bambu, ngetokno kono di rumahnya sana, kita butuh meja, kursi macam-macam lah, itu alhamdulillah di kampung kita mencari itu. Jadi tidak nyewa, tidak beli, tidak apa yang ada yang dimiliki oleh teman-teman kita bawa. Kayak contoh kemarin, generasi yang sekarang luar biasa, kecil-kecil itu banyak yang nonton, Mas. Jadi ya kalau ada yang mengatakan bahwa jari ini sebuah kepemimpinan berhasil ketika mampu menyiapkan generasinya, kan begitu. Insya Allah Teater Gong semoga begitu, mohon doanya tetap berjalan sampai tuwek jari ini. Yang selama ini dijadikan rebutan. Ada program GSMS itu, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Kebetulan dari beberapa teman di Minatani juga terlibat. Jadi mereka masuk ke beberapa sekolah, ada yang SMP, ada yang SD, dan membuat suatu pertunjukan dan pementasan yang memang aktornya anak-anak sekolah. Dan di situ memang diberi ruang gerak untuk proses bersama anak-anak yang memang tidak ada ekstra teater, dan memang diberi izin untuk boleh membuat suatu pertunjukan dalam kemasan satu kesatuan GSMS itu. Teman-teman yang mengajar anak-anak kecil itu ilmunya kan lebih banyak daripada kita yang belum pernah interaksi dengan anak-anak kecil. Dan kebetulan di sini ada anggota baru kita juga, usia SD kelas 3 dan kelas 5, dan baru gabung juga sekitar 2-3 bulanan. Ketika kami bertemu lagi dengan pola pikir yang memang sudah lebih berbeda, akhirnya tahun 2021 kita memutuskan buat SK. Dan kita sepakati ini kalau buat SK Kemenkumham
Artinya kita tidak bisa sembarangan asal ganti kepengurusan. Selain hubungannya dengan dana, pendaftaran, SK dan lain sebagainya. Jadi ya kita kesepakati oke lah, karena memang dari sekian banyak orang, perjalanan hampir 14 tahun yang tersisa di sini tinggal berapa orang ya, kita sepakati itu. Karo ma ayah apa? Kenali karo bojone kok ora kangen. Tek kangen apa? Lihatlah wajahku, pasti ada mae. Nggih. Jajal tuh, bila rupaku mesti anak mae. Kecil. Ini. Mae kan senang senyum. Terus senyumnya mae piye? Nah, terutama secara apa ya media sosial gitu. Saya kan di sela-sela berteater kan membuat YouTube juga, membuat film dengan adik-adik, dengan ponaan-ponaan anak kecil itu juga. Terus melihat teman di berbagai, dan ada pernah pengalaman ketika saya, Mas, Teater Gong punya nganu enggak? Punya izin secara resmi dari, nah gitu lah. Ada Mas, ada bantuan dana ini. Dulu itu. Enggak ya Mas, kami sepakat masih independen, masih ya berjalan dari niat berjalan seperti niat awal. Tapi setelah perkembangan itu tadi, yo ora ono eleke, awake dhewe wong wis umur 30 tahun luweh. Siapa tahu generasi sekarang itu berbeda dengan pemikiran kita. Nah, menurut saya gitu. Jadi, ora ono eleke yo gawe lah. Ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Itu kemarin teman-teman, sedulur-sedulur Teater Gong, Yayasan Teater Gong, ketuanya Pak Subur Prabowo. Nah, base campnya miliknya Pak Subur. Wes pengusaha besar lah. Alhamdulillah sedulur Teater Gong sudah ada yang berhasil secara ekonomi. Jadi karena itu rumahnya nganggur, mau disewakan, mikirnya bikin ini untuk teman-teman Teater Gong biar berkembang, untuk generasi berikutnya. Saya ngerti gue anak putuku lah gitu katanya. Jadi teater, musik, tari, lukis, film itu ada 5. Nanti insya Allah ono wirausaha barang lah, ben kuat udut barang. Ya karena kita menghadapi kenyataan hidup bahwa teman-teman ini ya seneng musik, ya seneng teater, ya ono seneng tari. Di kampung ini loh Mas, di kampung Gabus ini kan ada sanggar tari juga. Putranya Mas Kris itu juga penari juga. Terus lukis di Inju sama Mas Putut, adik-adiknya penari juga seneng lukis juga. Akhirnya ya alhamdulillah, ayo kita wadai bersama-sama, ayo kita jalan bareng-bareng, tuh diniati ibadah hari ini. Mentau. Dan beberapa tahun kemarin memang kami mencoba mengemas teater dengan gaya ketoprak. Jadi setelah pementasan Roro Mendut yang memang kami kemas tidak realis, kami mencoba itu setelah difilmkan kemudian beralih ke Brubuh Padi, pementasan Brubuh Padi. Dan di situ memang kami kemasannya semi ketoprak, tapi memang ada dramaturgi teater di situ. Jadi memadupadankan antara teater dengan ketoprak di naskah Brubuh Padi yang akhir 2022 kemarin dipentaskan di Gabus. Justru malah gini Mas Didi almarhum dan teman-temannya itu malah pemain ketoprak juga. Jadi selain teater, beliau itu malah ikut ketoprak juga.
Artinya mungkin dari situ tanpa disadari beliau-beliau akar budaya dari ketoprak itu tanpa disadari ke teman-teman teater gong. Kenapa ya kita tidak mencoba untuk masuk ke ketoprak tetapi dengan ala teater gitu. Sampai begitu teman-teman. Kita membawa naskah yang sudah ada di masyarakat yang mereka kenal, tapi kita bawa lewat garapan teater biar tidak hanya sekedar nonton hiburan, tapi dia berpikir. Kita ajak nonton sekali kita ajak berpikir bahwa ceritanya begini, pesan moralnya kayak apa, jawabannya seperti apa ya. Nah, begitu-gitulah. Menang nggih. Menang. Nek ora menang, tim mriki iso geger. Itu kemarin karena corona itu ya. Jadi kita mintanya lewat dari kita dia dimintai lah kerjasama sama dinas duta Pati. Kita mewakili Pati untuk ke nasional saat itu. Jadi teman-teman menunjuk teater gong, teman Pati, terus teater gong ngumpul ke teman-teman seniman. Pati ada dari Minatani, Mas Beni dan kawan-kawan, ada dari Sekar Langit, Mas Hanjis, Gunung Kendeng, Rumah Merdeka itu, ada yang dari, pokoknya yang bisa kita ajak kerjasama, Winong, Bendi juga. Siaga no prajurit, tumpes wasis. Sandiko. Jadi kami tidak membatasi anggota kami untuk, ya kamu kalau di teater Minatani ya nggak boleh proses di luar, nggak seperti itu. Karena kami juga tahu ilmu pengetahuan juga berkembang. Teater dengan cara menutup diri itu juga tidak membuat kita itu semakin tahu. Justru ketika kita membiarkan orang lain untuk proses di luar, apa-apa yang mereka dapat toh juga kembali lagi ke kita. Ampun ngantos. Ojo nangis. Delalai lakon ini saya dimintai teman-teman Minatani untuk corone ngono. Nek dari awal memang dimintai untuk Mas tolong ada latihan teman-teman Minatani. Terus setelah perjalanan saya dimintai tolong untuk yang garap lah, ikut proses. Akhirnya saat itu selama 9 bulan atau berapa naskah ganti 3 kali. Nah, dari situ nggak mungkin akan terlupakan kejadian itu. Makanya antara kami saya sebagai wakil dari teater gong dengan teman-teman Minatani akhirnya terjadi ini keakraban karena ada peristiwa itu. Ning antarane loro lan loro tumilah. Nanging Kang Mbok. Cukup tumilah. Memang kami dengan orang-orang yang tidak banyak ini mengakui bahwa secara manajemen pementasan masih kurang. Nah, pembelajaran kami ketika kami ada kesempatan belajar di luar kelompok, di situ, oh bisa tidak ya kita ketika di luar itu kelompok itu punya anggota yang banyak dan sudah tupoksinya itu sudah jelas, kembali ke sini itu kita bisa tidak membuat seperti itu. Jadi memang kadang kami menyadari kalau ketika kita memilih naskah pun kita tidak bisa memilih naskah dengan orang yang banyak, kecuali memang ada tawaran dari luar untuk berkolaborasi dengan kelompok teater lain, itu mungkin bisa. Tapi untuk kelompok teater Minatani sendiri memang kebanyakan kami mementaskan naskah tulisan kami sendiri, Mas. Dengan atmosfer Pati yang minim pertunjukan teater, kita memang harus menyesuaikan juga. Tidak harus melulu penontonnya dari kalangan yang tahu dan paham teater, tapi justru orang-orang yang tidak paham itu, mereka biasanya justru malah lebih apresiasinya lebih baik. Kalau kolaborasi dengan teman-teman yang berbeda disiplin ilmu seperti sastra, kemudian rupa, ketoprak yang dengan kekentalannya seperti itu memang film juga kami beberapa kali punya kerjasama dengan mereka. Jadi Rara Mendut ketika difilmkan memang kita juga belajar bagaimana
apa ya, pengambilan gambar yang panjang dan kadang diulang. Itu ketika berbeda sekali dengan pertunjukan teater ini, kita harus menjaga emosinya seberapa dalam dan seberapa lama. Kalau mengenai kebutuhan pentas produksi, mengenai dana, ketika di awal-awal Minatani membuat pentas produksi, memang kami masih sempat melewati masa-masa menyebar proposal. Tapi itu tidak lama, saya masih ingat mungkin sekitar 1 tahun kami membuat proposal dan nyebar itu. Kemudian apa ya, kami pikir ada nggak sih cara yang lain selain nyebar proposal biar nggak sama kayak orang lain, seperti itu. Selain iuran anggota setiap minggu seperti itu. Yuk coba tiketing, walaupun tiketing di Pati pun tidak bisa setinggi di luar kota. Kami pernah pentas dengan tiketing 5.000, paling mahal itu 7.000 sebelum pandemi. Dan memang pasaran tiketing di Pati saat-saat itu memang tidak bisa tinggi. Ketika di Kudus sudah bisa 20.000, di sini 5.000 itu oke lah, yuk 5.000 yuk. Bisa tahun depan berapa? 7.000. Seperti itu. Jadi itu pun tidak bisa menutup pengeluaran untuk pentas produksi. Dan apa ya, mungkin entah ini di jalannya memang seperti ini atau tidak, memang kami sepakat yuk kita buat kaos, merchandise, kita tawarkan ke orang-orang siapa yang mau beli. Jadi sisa produksi kaos itu nanti juga kembali ke kas untuk proses pentas produksi itu juga. Carane wong urip iki dhewean. Artinya tidak ada pesaing. Kecuali pesaing bayangan mungkin akan koaktif ya. Karena kita tidak ada pesaing dan uripnya ya adem ayem ya sudah. Ketika kita pengen proses ya ayo proses. Ketika ada panggilan ayo. Jadi untuk tidak, jujur saja tidak rutin setiap waktu kita latihan, enggak. Ada yang pengusaha, ada yang macam-macam lah, ada yang tukang sablon, otomatis kan ada desainnya butuh. Nah kita punya sablon itu bersamaan beriringan tahun 9 berapa itu saya lupa. Kita saat itu untuk menopang teman-teman agar tetap aktif di teater membuat sablon sampai sekarang, Teater Gong Art and Sablon. Walaupun tidak bisa untuk teman-teman tenaga yang banyak, tapi setidaknya ada 1-2 yang bisa hidup dari situ. Sebenarnya ya, nah aku pribadi kayak semacam itu, kita itu kan teater desa. Wah, minder, ada rasa minder. Masuk ke pentas noputo, rala. Jadi ada rasa seperti itu. Terus ketika aku ketemu awakmu, ketemu sapa put anak Bang Anis macam-macam, oh padha ae kok Mas, mosok lek. Saya tahu ngomong ngono. Jujur itu, aku minder karena apa? Kami tidak dari akademis gitu loh Mas. Karena dari otodidak lah sama teman-teman, walaupun Mas Didi almarhum itu dulu kuliahnya di Jogja, Pak Sigit juga di Jogja, itu tetap kan membawa ilmu dari sana juga. Cuma karena kita memang tidak mau coba buku gitu, oke orang buku ini enggak, ngertinya ini getok tular. Nah untungnya tadi ketika kita mendirikan teater kota, nah itu keuntungan saya pribadi karena Mas Waceng itu dari IKJ, walaupun hanya 2 semester, tapi kan setidaknya dia pernah digarap Mas Didi Petet almarhum. Jadi setidaknya, aku selalu untuk bangga lah, aku tahu untuk ilmu ke Mas Waceng, walaupun hanya sidik tapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu.
Kalau hambatan-hambatan pementasan dan perjalanan kami selama ini, selain waktu, memang kami kesulitan mencari tempat pementasan yang layak. Tuh di sini tempat untuk pementasan memang tidak ada yang standar. Jadi kalau tidak suaranya jadi menggema, kemudian atapnya yang tiba-tiba ketika hujan suaranya mengalahkan vokal aktor, seperti itu. Kita tidak punya gedung kesenian, kita cuma punya joglo yang memang seperti ini. Di beberapa desa seperti ini, joglo seperti ini. Dan kami mencoba berdamai dengan itu semua. Ketika memutuskan pentas dan memang tempat untuk nyetingnya susah, ya mau tidak mau kami mengikuti tempat itu yang mungkin walaupun masih jauh dari standar, tapi setidaknya bisa disetting sebagai sebuah panggung pertunjukan. Tidak ada cara lain selain berdamai di perjalanan kami. Saya pernah ngomong bahwa saya berteater, saya merasakan untung saya berteater. Ketika menyelesaikan masalah itu beda, Mas. Berarti tunggu sanguning urip lah berteater itu. Nek saya begitu, karena memang saya merasakan sendiri. Jadi untuk mensikapi apapun, keadaan apapun, untung kok saya kok urip no teater gong, punya keluarga teater gong. Kalau dulu tidak ada teater gong terus kayak opo, sering gitu teman-teman. Kita kok kayak nggak punya ambisi ya? Tapi walaupun kita nggak punya ambisi yang meledak-ledak, karya-karya kita juga kita merasa bahagia. Jadi kami harapannya cuma simple sih, Minatani ada aja sudah bahagia. Walaupun kami tidak sampai saat ini belum punya sanggar, walaupun kami masih hidup dengan menggelandang seperti ini, tapi memang berharap suatu saat, walaupun kita tidak tahu kapan kita punya sanggar, kita juga tidak tahu. Tapi ada atau tidaknya kita keberadaannya di sanggar itu, Minatani tetap jadi nafas dari setiap anggota. Ya saya berharap teman-teman yang muda terutama, yang muda, nek pengen masuk teater ini, jangan lihat pentas tok, jangan mikir pentas tok, tetapi dalami prosesnya. Dalami prosesnya karena di situ banyak singgungan-singgungan dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, emosi yang berbeda, karakter yang beraneka ragam. Maka di situ adalah belajar hidup sangat cocok. Jangan pengen berteater itu jangan pengen hanya pentas tok. Besar di teater, wah aku di seniman, jangan sok-sokan gitu, tapi bahwa di teater adalah tempat ngaji urip, itu aja. Saat kegetiran mulai meradang di balik cakrawala kehidupan, nurani pun beratur, namun kebenaran yang terkalahkan. Terjerat ia melangkah, abaikan segala yang pernah ia laki. Teater kok, saya guyub sampai tuwek toh. Hitam pekat bagai bayang-bayang. Walau hati
masih kecil tak kuasa melihat, walau kesadarannya